Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom terkini dengan tema mengawal pendaftaran Capres-Cawapres 2019. Dan tadi kita sudah melihat prosesi kumpulnya calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat bersama sejumlah pimpinan partai politik pengusung Koalisi Indonesia Kerja beserta masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan kita akan meminta tanggapan dari Bang Melki Lakalena. Seperti apa nih Bang Melki proses tadi dan pidato yang disampaikan oleh calon wakil presiden Joko Widodo? Pertama saya kira prosesi tadi sudah menggambarkan bahwa pesan nasional religius tadi sudah kita dapatkan. Oke. Kebangsaan tadi sudah kita lihat bagaimana Indonesia Raya dan pesan-pesan kebangsaan sudah dilakukan. Kemudian dalam konteks religius tadi kita melihat bahwa ada doa yang dibawakan oleh Kiai Ma'ruf Amin yang juga mencoba untuk mengajak kita semua untuk bersama-sama merayakan pasangan ini dan mengantarkan mereka ke KPU dan kemudian dalam pertarungan Pilpres 2019 mendatang. Oke. Yang kedua juga saya kira pesan dari Pak Jokowi tadi adalah mengambil dari spirit perjuangan para pendiri bangsa di era 45 yang sudah memerintahkan bangsa ini dan juga untuk menjadi kekuatan untuk bagaimana ke depan membuat bangsa ini jaya. Bagaimana kerja bersama yang dimulai hari ini dari pasangan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ini melanjutkan Jokowi Yusuf Kala yang sementara dan sampai 2019 akan selesai. Yang ketiga juga saya kira pesan dari Pak Jokowi tadi adalah mengajak seluruh kekuatan pendukungnya untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan pertarungan ini dengan baik, dengan tetap menjaga kepentingan bangsa negara dan kepentingan apapun. Dan doa dari Pak Ma'ruf Amin tadi menurut saya dan penggambaran bagaimana kebangsaan dan religiusitas digambarkan pada prosesi tadi menunjukkan bahwa dua kekuatan ini, kekuatan kelompok nasionalis dan kekuatan kelompok religius ini akan menjadi penopang baik untuk pemenangan Pak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin maupun juga ketika mereka akan memenangkan dan berkuasa ke depan 5 tahun 2019-2024. Dan mudah-mudahan dengan mulai dan pesan seperti dan juga acara seperti tadi sudah dilakukan ini menjadi pesan bagi seluruh komponen bangsa untuk kita betul-betul memasuki tahapan Pilpres nanti ini itu dengan riang gembira dan jangan ada beban pengalaman kayak DKI Jakarta lagi. Itu sudah ditutup dengan prosesi tadi dan juga dengan pemilihan Pak Ma'ruf Amin. Sehingga betul-betul ke depan ini masyarakat harus yakin bahwa Pak Jokowi ini memberikan garansi, memberikan pesan bagi kita semua bersama para pimpinan partai politik tadi itu bahwa kontestasi politik itu akan jauh lebih sehat dibanding DKI. Dan itu sudah pasti gagal. Semua skenario yang mau membuat proses DKI itu mau digeser ke Pilpres ini sudah pasti gagal. Dan proses kayak tadi. Baik Bang Melki, dan kita akan mencoba untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan kita yaitu Deka Kausar yang akan melaporkannya langsung dari Gedung Juang 45. Silakan Deka Kausar. Seperti apa suasana prosesi berlangsungnya pengantar dari masa pendukung Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin di Gedung Juang 45. Silakan Deka. Deka Kausar, seperti apa suasana di Gedung Juang 45 ataupun ya pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan teknis dari audio untuk pada saat Deka Kausar melaporkan tadi dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Bang Adi, seperti apa nih tadi Bang Adi ketika tadi kita melihat dan mendengarkan pidato langsung dari calon presiden Joko Widodo ketika tadi ia menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk tetap mendukung dan tetap melangsungkan kontestasi Pilpres secara damai dan juga tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan doa-doanya kepada masa pendukung. Saya ingin komentari soal gestur Pak Jokowi yang jauh lebih rileks ya, banyak senyum, juga banyak menyapa publik yang hadir di situ. Berbeda dengan 2014 lalu ya. Beban psikologi politiknya agak jauh lebih ringan ketimbang yang 2014 ya. Ini mungkin karena elektabilitasnya tinggi, dukungan parpol juga lebih masif dan seterusnya. Dan pesan-pesan politiknya juga mantap saya kira untuk menciptakan satu kondisi politik yang nyaman gitu ya. Menjadikan kontestasi Pilpres itu ya biasa-biasa saja. Ini it's just a game yang harus happy ending lah siapapun yang kalah maupun yang menang. Tapi yang paling penting message bahwa
pesan Islamnya ke sosok Ma'ruf Amin itu cukup keras dibunyikan oleh Pak Jokowi. Baik, kita tahan terlebih dahulu Bang Adi. Kita coba dengarkan kembali laporan dari rekan reporter DK Kausar langsung dari Gedung Juang 45 terkait prosesi berlangsungnya pengantaran terhadap calon presiden wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Silakan DK Kausar. DK, seperti apa prosesi di sana DK? DK Kausar, silakan dengan laporan Anda prosesi pengantaran dan perjalanan menuju KPU. Baru saja Presiden atau calon Presiden Joko Widodo dengan calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meninggalkan Gedung Juang 45 kawasan Menteng Jakarta Pusat untuk bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Politik pengusungnya yang bergabung di Koalisi Indonesia Kerja menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat yang berada di Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari Gedung Juang 45 di Menteng ini. Dan tadi beberapa saat yang lalu memang Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan sambutan atau memberikan pidato kepada di hadapan relawan dan para ketua umum Koalisi Indonesia Kerja terkait pemilihannya atau pemilihan Kiai Haji Ma'ruf Amin mendampinginya menjadi cawapres dalam Pilpres 2019 mendatang. Dalam sambutan tersebut, Jokowi menilai Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok yang religius dan melengkapinya sebagai calon presiden di mana ia mewakili seorang nasionalis, sementara Kiai Haji Ma'ruf Amin mewakili sosok yang religius sehingga terbentuk pasangan yang cocok atau saling melengkapi. Dan saat ini sendiri Presiden atau calon Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang berjalan kaki atau mengendarai kendaraan hias dari Gedung Juang 45 menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk nantinya akan mendaftarkan diri mereka menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2019. Kedatangan Jokowi dan Ma'ruf Amin ke kantor KPU juga didampingi dengan Ketua Umum Partai Politik yang menjadi koalisinya yang tergabung di Indonesia Kerja. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roham Murmuzi, kemudian terdapat juga dari PKB yaitu Sekjen Abdul Qadir Kadir, kemudian terdapat pula Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura, terdapat juga Grace Natali dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, kemudian ada Ketua Umum Partai Perindro Hari Tanu Sudibyo, dan Ketua Umum PKPI Dias Hendro Priyono. Dan saat ini Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin masih menuju ke KPU dari Gedung Juang 45 untuk nantinya akan naik ke lantai 2 gedung KPU untuk mendaftarkan diri mereka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Joko Widodo memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin baru kemarin malam setelah melalui komunikasi yang alot dengan para ketum parpol koalisi, di mana sebelumnya sempat terdapat nama mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang akan mendampingi Jokowi, namun di saat-saat terakhir, tepatnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo mengumumkan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Tentunya hal ini membuat beberapa pihak kaget dikarenakan nama Ma'ruf Amin sendiri walaupun masuk dalam 10 bursa cawapres yang disebutkan Ketua Umum P3 Roham Murmuzi, namun Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak terlalu terdengar gaungnya dibandingkan dengan Mahfud MD ataupun Ketua Umum Partai Politik lainnya yang sempat menjadi calon wakil atau bursa calon wakil presiden. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Gedung Juang 45. Kita kembali ke studio. Terima kasih DK Kausar yang telah melaporkan langsung dari Gedung Juang 45 Menteng Jakarta Pusat. Ya, Bang Adi, tadi Bang Adi mengatakan bahwa ekspresi Joko Widodo tahun ini berbeda dengan pada saat 2014 silam. Ya, ya. Betul, ini lebih jauh bahagia gitu ya, lebih rileks. Mungkin karena hambatan politiknya dianggap tidak terlampau penting. Munculnya nama Prabowo dan Sandi ini bagi sebagian banyak orang menyebut ini game over. Oke. Seakan-akan Jokowi sudah menang. Tapi baik, tanpa mendahului kehendak Tuhan ya. Ya, kita tahan terlebih dahulu Bang Adi. Kita harus
Ya. Ya. Kita coba kembali ke Gedung Juang 45. Ya pemirsa, maaf bahwa kita coba masuk ke Gedung Komisi Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat, bahwa Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin telah tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang. Bisa kita lihat bersama, kedua orang ini datang menggunakan minibus berwarna hitam dan disambut oleh pimpinan partai politik di gedung KPU, dan juga sudah tampak masa pendukung yang sudah berada di gedung KPU beserta seluruh awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi kedatangan dari Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Bang Melki, bisa kita lihat bersama, Bang Melki. Ya. Ini juga masih terlihat bahagianya, ekspresi senangnya dari seorang Joko Widodo, berbeda dengan 2014 silam. Betul, saya kira mungkin karena dan Pak Ma'ruf Amin ya. Iya. Jadi lebih rileks ya. Lebih merasa bahwa salah satu tantangan terbesar buat Pak Jokowi kan adalah yang selalu disebutkan di berbagai macam analisis itu. Adalah akan diterpa dengan isu pertama PKI dulu disematkan pada Pak Jokowi dan kemudian gagal. Kemudian yang kedua kan soal menyangkut kadar keislamannya Pak Jokowi. Nah, kemudian dibenturkan atau paling tidak mau diganggu dengan isu-isu keagamaan. Tapi dengan diambilnya Pak Ma'ruf Amin, saya kira salah satu yang sangat mengganggu Pak Jokowi itu adalah dengan ketika sudah menghadirkan Pak Ma'ruf Amin ini, saya kira sudah bisa dikatakan selesai. Serangan itu udah susah sekarang, mau masuk lewat pintu mana lagi sekarang. Dengan wapresnya itu Pak Ma'ruf Amin kan berarti serangan dari lawannya Pak Jokowi kena isu itu kan berarti otomatis gugur. Nah, Pak Jokowi bisa lebih fokus sekarang beserta tim pemenangan nanti yang dibentuk untuk betul fokus bagaimana masuk pada isu yang akal sehatnya dalam Pilpres itu. Tidak masuk dalam isu sentimen-sentimen yang tidak perlu. Dan politik kita itu kan susahnya adalah di Indonesia ini. Dan kita ada juga di Amerika kemarin kan sentimen-sentimen yang tidak perlu itu justru mempengaruhi publik, dan itu kan membahayakan. Baik, Bang Melki, dan kita harus mengakhiri perbincangan kita pagi ini, dan nantinya Newsroom Terkini akan disambung kembali oleh rekan presenter Ayu Wardani langsung dari Studio 1 JAK TV. Akhir kata, saya Wahyu Jiritonga mewakili seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.